Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 4 Bantul. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, wabil khusus Ustadz Andri Afriyadi, dan juga adik-adik kelas 12 yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar tentang persiapan masuk perguruan tinggi negeri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Asep Sahrul. Saya dari Lembaga Bimbingan Belajar Smart Edu Cafe yang berlokasi di Jalan Monjali, nomor 316, Yogyakarta. Teman-teman, Bapak Ibu bisa melihat kegiatan kami di Instagram @smarteducafe. Dan saya alumni UGM tahun 2017. Baik, pada kesempatan siang hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah tentang persiapan masuk PTN, di mana jalur masuk perguruan tinggi negeri ini pada umumnya ada 3. Yang pertama adalah jalur SNMPTN atau SNMPTN. Itu adalah jalur masuk melalui rapot atau jalur undangan. Dan ini wewenangnya ada di sekolah. Jadi pihak sekolah itu memilih atau merekomendasikan 40% terbaik siswanya untuk didaftarkan pada program jalur SNMPTN. Kemudian yang kedua adalah jalur UTBK. UTBK ini ujian tulis berbasis komputer. Ini untuk siapa saja umum. 3 tahun terakhir, 3 tahun lulusan, tahun 2019, 20, dan 2021. Dan ini tidak memandang latar belakang apapun. Baik dari SMA, MA, SMK, jurusan agama, jurusan teknik komputer jaringan, dan apapun, itu boleh ikut UTBK SBMPTN. Kalau memilih jurusannya itu adalah jurusan IPA, seperti teknik, mesin, atau peternakan, pertanian, itu harus mengambil UTBK Saintek. Sedangkan untuk mengambil jurusan sastra atau jurusan bahasa, jurusan psikologi, itu harus mengambil jalur sosum. Nah, yang ketiga jalur masuk perguruan tinggi negeri adalah jalur mandiri. Ini dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri. Kalau di UGM itu namanya UTUL, ujian tulis UGM. Kemudian kalau di UI namanya SIMAK UI. Kalau di Unpad itu namanya SIMUK Unpad, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga UMPTKIN, yaitu ujian mandiri perguruan tinggi keislaman negeri. Ini adalah gabungan dari UIN atau IAIN di seluruh Indonesia menggunakan jalur UMPTKIN. Kemudian ada juga namanya SMMPTN Barat. Ini adalah kumpulan universitas negeri yang ada di wilayah barat, di wilayah Sumatera dan Jawa Barat sekitarnya. Nah, pada umumnya 3 jalur ini. Kemudian untuk program belajar dalam hal ini persiapan masuk PTN, yang perlu disiapkan adalah program UTBK dan juga ujian mandiri. Sedangkan untuk SNMPTN yang harus disiapkan adalah dari sekarang pihak sekolah harus mendata dan juga mengelompokkan siswa yang memiliki orientasi ke PTN, ke PTS atau ke luar negeri Timur Tengah. Sehingga yang benar-benar akan dibimbing adalah siswa yang memang berorientasi ke PTN saja. Jadi misal dari 200 siswa yang mau masuk PTN 100, yang mau masuk PTS 50, yang mau masuk ke Timur Tengah 50. Sehingga ada orang bimbingan BK yang berfokus pada pengarahan dari orientasi siswa tersebut. Kalau kami biasanya membimbing yang khusus memiliki orientasi ke perguruan tinggi negeri. Nah, kemudian untuk yang SNMPTN, hal yang perlu dilakukan adalah pemeriksaan rapot, pemilihan 40% terbaik, konsultasi dan pemilihan jurusan, dan pendaftaran sampai dengan finalisasi.
Ini adalah tugas dari pihak sekolah. Andai kata kami diminta bantuan, insya Allah kami bisa bantu dalam hal konsultasi dan pemilihan jurusan. Jadi jangan sampai 40% terbaik ini memilih jurusan yang sama, artinya tumpang tindih gitu kan. Harapannya 40% terbaik ini bisa disebar di seluruh PTN Indonesia dan juga jurusan yang bisa disebar gitu. Jangan sampai ada yang pengen masuk kedokteran UGM tapi yang milih itu adalah sampai 10 orang. Padahal kalau mau mengambil kedokteran bisa disebar di kedokteran UNS, UNSUD, UNPAD, UNDIP, UI, dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada penumpukan dalam satu jurusan atau satu universitas yang sama. Nah, dalam penilaian SNMPTN itu ada 3 indikator. Yang pertama adalah indeks siswa. Indeks siswa ini adalah nilai siswa dibagi nilai KKM. Jadi misal nilai KKM siswa adalah 70. Kemudian siswa mendapatkan nilai 80. Jadi 80 dibagi 70 itu 0, sekian. 0,1 sekian gitu kan. Nah, jadi kalau saran kami KKM itu jangan terlalu tinggi, tapi nilai siswa boleh ditinggikan. Dalam artian ketika belajar ya, maksudnya untuk jangka panjangnya itu adalah kelas 10 dan 11 ini KKM-nya distandarkan saja. Kemudian nilainya ditingkatkan, jangan sampai mepet dengan KKM. Karena semakin tinggi KKM-nya, target belajar siswa juga harus tinggi. Kemudian, nih misal KKM-nya 80, siswa dapatnya 85. Sedangkan ada nilai siswa 80, KKM-nya 70. Pasti yang lebih tinggi indeks siswanya adalah 80/70 daripada 85/80. Yang kedua adalah indeks sekolah. Nah, indeks sekolah ini banyak faktornya. Di antaranya adalah faktor alumni, faktor akreditasi, faktor fasilitas dan sebarannya dan lain sebagainya. Kalau seandainya sekolah itu mendapatkan indeks sekolahnya A itu bisa dianalogikan sama dengan 1. Berarti nilai siswa 80 itu dikali 1. Berarti asli 80. Sedangkan kalau indeks sekolahnya itu adalah B itu bisa 0,8 atau 0,9. Kalau seandainya nilai siswa 80, indeks sekolahnya adalah B 0,9, berarti 80 dikali 0,9 itu sama dengan 70 sekian, 74 lah. Artinya nilai siswa di indeks sekolahnya B itu tidak 80 tapi 74 karena dikali 0,9. Dan yang ketiga adalah indeks wilayah. Indeks wilayah ini adalah kalau seandainya di wilayah Yogyakarta insya Allah sudah aman karena berada dalam kota pelajar yang juga memiliki kapasitas yang mumpuni itu. Berbeda dengan wilayah yang ada di Sulawesi atau di Papua. Nilai 95 di Sulawesi itu tidak sama dengan nilai 95 di Jogja. 95 di Sulawesi mungkin di Jogja itu setara dengan 70. Karena dilihat dari indeks sekolah dan juga indeks wilayah gitu kan. Misal nilai di sana 90 dikali 0,8 dikali 0, sekian. Artinya itu tidak sama dengan 90 asli. Sedangkan nilai siswa yang memiliki 80 sedangkan indeks sekolahnya adalah A, dia itu memiliki nilai 80 asli gitu kan. Ini dalam penilaian SNMPTN. Jadi kalau strategi jangka panjangnya buat siswa yang masih kelas 10 dan 11, harapannya ya kita memiliki KKM yang standar saja 70 gitu kan. Sedangkan untuk nilai siswa jangan pelit-pelit lah. Kasih minimal 80 ke atas sehingga siswa memiliki harapan untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur undangan SNMPTN. Kemudian untuk selanjutnya adalah ketika siswa terpilih 40% terbaik, pihak sekolah harus melakukan kerjasama atau perjanjian dengan siswa. Siswa yang diterima jalur SNMPTN itu harus wajib diambil. Karena ini jangka panjang ya. Kalau seandainya ada siswa yang masuk PTN melalui jalur SNMPTN tidak diambil,
itu akan mengakibatkan adanya ketidakpercayaan atau mosi tidak percaya dari pihak universitas pada sekolah tersebut. Misal, manfaat Bantul diterima lewat SNMPTN 50 orang, tapi yang diambil cuma 25. Berarti ada 25 yang tidak diambil. Kampus-kampus yang sudah memberikan kesempatan kepada manfaat Bantul, kemudian siswanya tidak diambil ini ya, jurusannya, nanti kampus itu secara tidak langsung akan mencatat, bahkan bisa memblacklist, sehingga tahun depan itu kemungkinan besar manfaat Bantul akan tertolak secara otomatis melalui jalur SNMPTN, atau yang tahun ini 50, tahun depan bisa hanya 10 siswa yang diterima, tahun depannya lagi bisa tidak sama sekali. Karena ada ketidakpercayaan dari pihak universitas kepada alumni dari manfaat Bantul. Perjanjian yang kedua adalah siswa yang tidak diterima SNMPTN harus, yang memiliki orientasi masuk PTN ya, itu harus wajib ikut SBMPTN dan juga ujian mandiri lebih dari 2 universitas. Sehingga kalau seandainya ada siswa yang tidak terima SNMPTN kemudian sudah menyerah, ya itu salah, karena perjuangan belum berakhir. Atau baru pengumuman SBMPTN kemudian tidak masuk kemudian menyerah, itu juga salah. Karena dalam masuk perguruan tinggi negeri itu harus diperjuangkan sampai tuntas, yaitu sampai ujian mandiri, minimal ikut 2 universitas negeri. Kalau pengalaman kami dari siswa Smarta Ducafe itu, alhamdulillah rata-rata diterima lebih dari 1 PTN. Bahkan ada satu siswa dari SMKN 2 Depok Sleman, itu jurusan teknik komputer jaringan, itu diterima 4 perguruan tinggi negeri sekaligus melalui jalur ujian mandiri. Dia di SBMPTN nggak dapat. Kemudian dia ikut SIMAK UI, terima di Sistem Informasi UI. Kemudian dia ikut di SEMUK Unpad, terima di Teknik Informatika Unpad. Kemudian ikut UTUL UGM, terima di Teknik Rekayasa Perangkat Lunak. Kemudian diterima di Agroteknologi UNS. Dia diterima di 4 PTN sekaligus, sehingga dia bingungnya itu bukan bingung nggak terima di mana-mana, bingung memilih di mana gitu. Dan orang tuanya juga selalu mendukung ketika siswa itu atau anak itu ingin mengikuti ujian mandiri seperti itu. Kemudian UTBK tahun 2020 ini itu berbeda dengan tahun 2019 dan akan berbeda juga dengan tahun 2021. Tahun 2020 ini sangat istimewa karena dalam kondisi pandemi COVID-19, sehingga yang diujikan itu hanya TPS saja. Jadi tahun 2020 ini tidak ada saintek, tidak ada sosum, hanya tes potensi skolastik atau tes potensi akademik. Nah, tahun 2021 kemungkinan besar, prediksi kami ya, itu tidak hanya TPS, pasti ada saintek atau sosum. Saintek itu terdiri dari matematika, IPA, fisika, kimia, dan biologi. Kemudian untuk sosum itu terdiri dari ekonomi, geografi, sosiologi, dan sejarah. Sehingga dengan mata pelajaran yang lebih banyak, persiapannya juga harus lebih matang, lebih siap gitu kan, dan harus disiapkan dari sekarang, bukan nanti gitu kan. Kemudian untuk kuota SBMPTN tahun 2020 tahun ini itu sama seperti tahun sebelumnya, itu 40%, dan kemungkinan di tahun depan 2021 itu kurang lebih 35-40% juga dari daya tampung program studi di PTN. Nah, yang terpenting adalah kita mengetahui materi dari apa yang mau kita ujikan. Untuk yang TPS, tes potensi skolastik, itu pada umumnya ada 4 kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan penalaran umum, yang terdiri dari 14 bahasa Indonesia, 2 soal barisan bilangan, dan 4 soal aritmatika. Yang kedua adalah kemampuan memahami bacaan dan menulis atau PBM, pemahaman bacaan dan menulis. Itu 20 soal bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah pengetahuan dan pemahaman umum, PPU. Ini adalah 12 soal dalam bentuk bahasa Indonesia, kemudian 8 soal dalam bentuk bahasa Inggris.
Dan yang keempat adalah penalaran kuantitatif, 20 soal matematika dasar gitu. Kalau tahun ini itu nilai UTBK-nya itu kisaran 500 sampai dengan 650. Jadi untuk masuk ke kedokteran UGM, nilai siswa minimal 640 minimal gitu kan. Teman-teman bisa bertanya ke kakak kelas tahun ini yang sudah ikut UTBK, nilainya berapa? Pasti kisaran 500-an. Nah, jangan sampai ada siswa yang memiliki tujuan kedokteran tapi belajarnya biasa-biasa aja atau mendapatkan nilai UTBK 550. 550 itu nggak bisa masuk kedokteran. Kalau seandainya pengen masuk kedokteran ya harus 640 minimal gitu kan. Nah, UGM itu untuk masuk peternakan UGM itu 585 minimal gitu kan. Jadi buat teman-teman harus tahu nilai sekian itu bisa masuk mana, dan itu bisa kita bantu dalam memberikan konsultasi pemilihan jurusan. Jadi jangan asal dalam milih jurusan itu, jangan sampai pilihan satu sama pilihan kedua itu grade-nya sama. Misal pilihan satu kedokteran UGM, pilihan kedua farmasi UGM, ya sama. Kalau nggak terima di pilihan satu, udah pasti pilihan kedua ditolak. Karena apa? Grade-nya sama. Kalau mau pilih jurusan itu, pilihan satu boleh keinginan siswa, pilihan kedua itu harus sesuai dengan kemampuan rasional. Misal pilihan satu kedokteran UGM, pilihan kedua keperawatan unsur. Itu masih ada gap antara kedokteran UGM dengan keperawatan unsur. Dan kalau pilihan satu nggak masuk, insya Allah bisa masuk di pilihan kedua karena ada gapnya yang jauh. Berbeda sama pilihan satu kedokteran UGM, pilihan kedua kedokteran UI, yaitu namanya pilihan yang bunuh diri gitu kan, karena dua-duanya tinggi. Kalau nggak masuk satu, keduanya udah pasti nggak masuk gitu. Nah, ini adalah rincian materi tes potensi skolastik. Kemudian untuk yang saintek itu ada materi namanya matematika saintek. Matematika saintek itu bisa dikatakan sangat sulit karena banyak siswa atau tidak semua siswa bisa matematika, apalagi matematika saintek. Tapi jangan mengabaikannya. Usahakan bisa menjawab minimal 5 sampai 8 soal. Jadi gini adik-adik. Soal matematika dari kelas 10 semester 1 sampai dengan kelas 12 semester 2 itu kurang lebih ada 23 bab. Sedangkan soal yang keluar itu kurang lebih ada 15 soal. Andai kata satu soal itu adalah satu bab, berarti maksimal yang keluar adalah 15 bab. Berarti ada 8 bab yang tidak keluar. Nah, jangan sampai adik-adik belajar 8 bab yang tidak keluar gitu kan. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Lihat soal 5 tahun terakhir, kemudian kita kelompokin bab apa saja yang keluar. Dan kami memiliki data itu gitu kan. Dan itu datanya internal. Nah, dari 15 soal ini, kalau adik-adik tidak bisa matematika, tapi jangan sampai mengabaikan, targetnya adalah minimal 5 sampai 8 soal saja. Harus dikuasai dan harus bisa. 5 sampai 8 soal ini kan tidak 23 bab, cukup adik-adik mempelajari 5 bab aja. Nah, untuk yang saintek, bab-bab yang mudah 5 soal yang kami rekomendasikan adalah bab limit, matriks, suku banyak, turunan, bunga majemuk, dan sistem persamaan linier. Ini adalah bab-bab yang pasti keluar atau bab-bab yang sering keluar dari 10 tahun terakhir ini gitu kan. Jadi adik-adik kalau belajar ini gak bakal rugi, pasti keluar. Jangan sampai adik-adik belajar bab-bab 8 sebab itu yang tidak keluar karena rugi waktu, karena ini kita bicara strategi ya. Nah, yang ketiga, bagi yang meminat dengan jurusan kedokteran, stay ITB, dan lain-lain, ya harus menguasai sebanyak-banyaknya minimal 10 soal, terutama soal-soal sulit, karena penilaian UTBK itu adalah soal-soal sulit yang memiliki bobotnya besar. Jadi, kalau pengen FK ya jangan 5. Kalau 5 itu ya targetnya misal pertanian, keperawatan, kesmas gitu ya. Peternakan itu ya targetnya 5 soal nggak masalah. Tapi kalau kedokteran ya nggak bisa. Kedokteran harus minimal ya 10 soal. 10 soal itu ya minimal 10 bab. Tambahannya
dimensi 3, aplikasi turunan, integral, dan trigonometri. Tapi tetap diawali harus fokus menguasai yang mudah-mudah dulu. Jangan sampai yang mudah tidak bisa, yang sulit dikejar, dua-duanya nggak dapat apa-apa. Jadi adik-adik, teman-teman harus punya strategi belajar. Belajar bab-bab yang mudah dulu, setelah itu belajar bab-bab yang sulit. Karena IRT atau sistem penilaian IRT adalah item response test, itu adalah penilaian berdasarkan soal yang sulit itu bobotnya lebih tinggi daripada soal yang mudah. Misalnya gini, ada soal matematika nomor 1, itu dari 1000 orang yang bisa menjawab hanya 100 orang. Sedangkan soal nomor 5, dari 1000 orang yang bisa jawab ternyata 800 orang. Kan berbeda kan? Berarti soal nomor 1 lebih sulit dibandingkan soal nomor 5 dan bobotnya lebih tinggi gitu ya. Sehingga semakin banyak mengerjakan soal-soal sulit, bobotnya semakin tinggi dan poinnya semakin besar. Ini yang matematika saintek. Jadi jangan menyerah dulu, tapi fokus menguasai minimal 5 soal yang harus bisa dikerjakan dan dipastikan betul atau benar. Yang kedua, matematika sosum. Nah, untuk yang anak sosum nih, di UTBK, matematika sosum memiliki bobot nilai yang sangat tinggi. Oleh karena itu, matematika sosum sangat membantu kelulusan. Materi sosum yang umum, yang mudah, yang kami riset itu adalah komposisi inverse, matriks, barisan dan deret, pertidaksamaan, eksponen, dan integral. Ini adalah bab-bab yang mudah, yang wajib dikuasai atau dipelajari oleh anak-anak sosum. Jika menguasai bab itu, maka siswa bisa menjawab kurang lebih 10 soal benar. Saya yakin adik-adik bisa dapat nilai di atas 800 untuk matematika sosum. Untuk 10 soal sisanya yang sulit tinggal jawab dengan menembak option yang sama. Jadi gini, di dalam UTBK itu tidak ada sistem minus. Ya, tidak ada sistem minus. Kalau zaman saya itu ada plus 4 min 1. Kalau sekarang itu namanya IRT, item response test. Nah, dalam IRT itu boleh diisi semua karena tidak ada sistem minus gitu kan. Tapi akan terlihat akan terlihat ngasal ketika adik-adik tidak bisa mengerjakan soal mudah tapi nembak semua, kemudian soal betulnya bisa. Itu adalah orang ngasal. Tapi kalau adik-adik bisa mengerjakan soal-soal mudah, kemudian yang sulit tinggal jawab nembak dengan opsi yang sama ya. Opsi yang sama itu kalau nggak C ya D gitu kan. Kalau B, B semua gitu kan. Itu akan terlihat berbeda gitu kan. Karena yang mudahnya udah pasti benar. Kemudian yang sulit itu punya kemungkinan benar. Dan ini biasanya peluangnya sangat tinggi gitu ya. Ini strateginya gitu. Oke. Kemudian sebenarnya ada materi-materi lainnya. Misal ini saya sampel aja ya, matematika saintek sama matematika sosum. Karena ada ada fisika, kimia, biologi, itu juga kita sudah merangkum, tapi karena waktunya terbatas hanya 30 menit, saya memberikan sampel aja untuk matematika dan juga untuk matematika sosum. Nah, untuk selanjutnya adalah kita belajar secara efektif. Nah, bagaimana belajar efektif itu? Yang pertama adalah kita harus meniatkan bahwa saya ingin masuk UGM atau saya pengen masuk UI, ITB, Undip, Unpad dan sebagainya. Dan harus lurus niatnya. Tidak boleh karena A, karena B, karena C, tapi harus karena lillahi ta'ala. Diluruskan niatnya, disiapin belajarnya. Dan jangan lupa, selain niatnya lurus, harus berdoa, ya. Karena usaha tanpa doa adalah sombong, sedangkan doa tanpa usaha adalah bohong, gitu ya. Kemudian yang kedua, strateginya adalah pelajari soal 5 tahun terakhir, yaitu minimal tahun 2015 sampai dengan tahun terbaru saat ini ya, 2020. Nah, pelajaran soal 5 tahun terakhir ini sangat penting. Kemungkinan besar soal-soal akan terulang kembali.
Sehingga teman-teman harus tahu medan yang akan kalian hadapi gitu ya. Soal-soal yang akan kalian kerjakan. Kalau di kami ada modul ya, namanya Smartbook. Smartbook ini isinya soal-soal kurang lebih 10 tahun terakhir. Ini mulai dari TPS, kemudian ada matematika, saintek, fisika, kimia, biologi, dan ini kurang lebih tebalnya ada sekitar 400 halaman gitu ya. Dan ini buku wajib buat teman-teman yang mau masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur UTBK atau ujian mandiri. Nah, cara mengerjakannya adalah teman-teman jangan ngerjain satu soal kemudian lihat pembahasan, satu soal lihat pembahasan, itu salah gitu. Tapi kerjakan satu paket penuh dari soal nomor 1 sampai dengan 80. Kemudian setelah dikerjakan, dari 80 soal itu berapa soal yang bisa dijawab, berapa soal kosongnya. Dari berapa soal yang bisa dijawab, berapa soal yang benar, berapa soal yang salah. Kemudian dikoreksi dan dikerjakan. Waktunya juga harus dibatasi, jangan seharian gitu kan, tapi seperti tryout gitu ya. Jadi mengerjakan 80 soal dalam waktu 1,5 jam gitu kan. Kalau sudah habis. Kemudian koreksi, berapa betulnya, berapa salahnya, berapa kosongnya. Kemudian dipetakan bab apa yang sudah dikuasai, bab apa yang belum dikuasai. Sehingga yang dikuasai itu harus diulang-ulang untuk melatih juga melancarkan, sedangkan untuk yang belum dikuasai mulai dipelajari seperti itu. Ini siswa-siswa kami dan alhamdulillah ini keterima di kedokteran UI, terus di teknik pertambangan dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, setelah teman-teman mengerjakan soal 5 tahun terakhir minimal, syukur-syukur bisa 10 tahun terakhir, itu catat kesalahan dan pelajari. Catat poin-poinnya, kesalahannya di mana aja, di bab apa aja, kurang di bagian apa, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah review detail materi TPS. Dan juga kalau tahun depan ada saintek ya, ada saintek atau sosum. Jadi kisi-kisi dan kesalahan soal-soal dari tahun lalu itu apa aja dan sebagainya. Dan itu bisa teman-teman tahu kalau teman-teman punya soal 5-10 tahun terakhir gitu ya. Kemudian yang kelima adalah teman-teman harus membuat jadwal belajar. Ini penting ya. Jadi jangan sampai punya cita-cita masuk perguruan tinggi negeri tapi belajarnya asal-asalan. Nggak punya jadwal. Nah, jadwal belajar ini gunanya adalah untuk mengetahui target materi apa aja yang belum dikuasai. Kemarin tadi yang poin ketiga itu kan kita sudah mencoba mengerjakan satu paket soal, kemudian ada bab yang sudah dikuasai, ada bab yang belum dikuasai. Nah, yang belum dikuasai ini dibuat jadwal. Oh, setiap ba'da subuh saya mempelajari bab yang baru, gitu kan? Atau bab yang belum dikuasai. Yang kedua adalah untuk menguatkan basic skillnya, konsep dasarnya. Karena kalau konsep dasarnya itu adalah kuat, teman-teman disuguhkan dalam hal berbagai tipe soal apapun itu pasti bisa, gitu kan. Sedangkan yang ketiga adalah jadwal belajar itu berfungsi untuk alarm, untuk bisa menguasai bagian apa yang kurang dikuasai, gitu kan. Dan yang keempat, gunakan hari Minggu untuk istirahat dan juga analisis progres. Jadi memang kalau untuk masuk perguruan tinggi negeri itu perjuangannya nggak setengah-setengah. Karena di luar sana, di luar Jawa ya, yang bimbel di Smart Edu Cafe itu pengorbanannya ya luar biasa. Pengorbanan waktu, pengorbanan biaya, pengorbanan tenaga. Bahkan ada yang rela menunda tidak langsung kuliah karena mau masuk kedokteran gitu. Dia ikut program 1 tahun itu kan, intensif. Ada itu. Nah, target belajar misal gini. Sehari kalian punya target 2 bab atau 3 bab. Kemudian hari ini cuma belajar 1 bab. Berarti ada 2 bab yang tidak tercapai. Nah, 2 bab ini harus dipelajari hari berikutnya, ya kan? Dengan tidak mengurangi target belajar hari besoknya. Jadi terdobel gitu kan.
Nah, yang terakhir adalah harus mendalami materi dan latihan soal. Ini sangat penting ya. Jadi semakin teman-teman memahami materinya dan juga terlatih mengerjakan soal, insya Allah soal apapun di UTBK nanti yang keluar akan dengan bisa mudah untuk dikerjakan. Dan yang ke-6 itu adalah tryout. Tryout ini sangat amat penting ya untuk mengukur kemampuan siswa. Jadi jangan sampai kalian itu jago kandang ya. Jadi di sekolah juara 1, berprestasi, peringkat 1, 2, 3. Tapi lihat perjuangan di luar sana itu akan lebih dari itu gitu. Jadi tryout itu adalah untuk mengukur, untuk menguji kemampuan kita dengan siswa lain di seluruh Indonesia, sehingga kita tahu, oh saya itu di seluruh Indonesia peringkatnya sekian gitu kan. Nah, tryout itu harus dan wajib ikut, penting, sangat penting, dan jangan cuma sekali, harus berkali-kali gitu ya. Dan yang ketujuh adalah evaluasi dan introspeksi diri. Setelah teman-teman melakukan poin 1 sampai 6, teman-teman harus mengevaluasi apa saja yang belum dikerjakan, apa saja yang sudah dikerjakan, apa saja yang sudah sesuai target, apa yang belum, dan sebagainya. Ini sedikit perkenalan bahwa Smart Edu Cafe ini adalah lembaga bimbingan belajar yang sudah berdiri sejak 2014, dan alhamdulillah setiap tahun kita sudah meluluskan ratusan siswa dan masuk perguruan tinggi negeri. Dan ini adalah data sebaran peserta program intensif UTBK dan juga ujian mandiri tahun ini 2020 yang dilaksanakan pada bulan Juni-Juli kemarin. Dan ini tersebar dari seluruh Indonesia. Mulai dari Medan, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Indramayu, Bekasi, Kuningan, Lampung, Jakarta, Klaten, Banyumas, Jogja, Temanggung, Jepara, Magelang, Bali, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, dan Jayapura. Dan tiap tahun kita memang kedatangan siswa baru gitu ya dari seluruh Indonesia. Dan mereka punya target untuk masuk perguruan tinggi negeri. Bisa teman-teman bayangkan mereka pengorbanannya sebesar apa gitu. Biayanya semahal apa, operasionalnya, akomodasi dan sebagainya. Jadi dalam mengambil perguruan tinggi negeri itu pasti butuh pengorbanan, baik waktu, tenaga, pikiran, biaya dan sebagainya. Kemudian ini adalah peserta di Smart Edu Cafe. Teman-teman bisa berkunjung di Jalan Monjali, Karangjati nomor 316, Sinduadi, Melati, Sleman. Alhamdulillah ini adalah siswa-siswa kami yang diterima di perguruan tinggi negeri favorit ya. Ini ada Alda, ini dari Palembang, Sumatera Selatan, diterima di Teknologi Pangan, Institut Teknologi Sumatera. Ini ada Maina, ini dari SMA N1 Jambi, keterima di 3 perguruan tinggi negeri, yakni FTTM ITB, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB, kemudian di Pendidikan Dokter Unsyah, dan yang ketiga adalah Kimia UNY. Dan ini Iin dari Bekasi, ini diterima di Pertanian Undip. Kemudian ini ada Rino dari Sulawesi Tenggara, ini terima di Hukum Unpad Universitas Pajajaran. Ini Obed terima di UNY, kemudian ini Laila dari Jepara juga terima di Undip. Ini Salma dari MAN 3 Yogyakarta, MAN 3 Sleman, diterima di 4 perguruan tinggi negeri, di Unpad, Undip, ITS dan juga Unair. Dan ini dari Papua, SMA N1 Jayapura, diterima di Pertanian Undip dan juga kedokteran UMM. Nah, perjuangan anak-anak di luar sana tidak sederhana, bahkan ada yang belajar selama 1 tahun untuk masuk perguruan tinggi negeri. Belajar selama 1 tahun ini adalah gap year ya, jadi teman-teman tahun ini gak lulus, 1 tahun kemarin gak lulus, kemudian belajar bimbel selama setahun. Nah, tahun 2020 tahun ini Bimbel Smart Edu Cafe mengadakan program intensif UTBK. Ini selama 1 tahun, gap year dan ujian mandiri, dan meluluskan 95% siswa ke perguruan tinggi negeri. Dan ini peserta yang kami maksud 32 siswa dari seluruh Indonesia, karena kapasitas kita satu kelas maksimal 8 siswa, tidak lebih gitu kan. Sehingga belajar lebih fokus, lebih intensif gitu kan. Dan alhamdulillah diterima semua gitu kan.
95%. Dan ini program yang sedang kita berjalan, yaitu program 1 tahun jaminan masuk PTN. Dan ini sudah dimulai dan pesertanya sudah ada dari berbagai daerah. Dan biayanya lumayan mahal, yaitu 20 juta selama 1 tahun. Dan program yang kedua adalah jaminan masuk kedokteran. Dan ini karantina, garansi 100%. Dan biayanya sangat mahal, yaitu 175 juta. Ini sudah termasuk akomodasi, penginapan, catering, mandi, dan sebagainya. Dan ini yang untuk karantina kedokteran. Jadi kita menginap di Gajah Mada University Club selama 1 tahun. Jadi biaya mahal itu memang akomodasinya juga mahal. Dan kita memberikan garansi selama 1 tahun untuk masuk kedokteran perguruan tinggi negeri tahun 2021. Ini saya memberikan gambaran bahwa perjuangan anak-anak yang pengen masuk kedokteran itu tidak biasa. Dalam program kami saja, mereka sudah terjadwal dari jam 4 pagi subuh sampai dengan jam 21.00 itu belajar setiap hari selama 1 tahun di karantina di Jogja. Dan pesertanya kita buka kuota 1 angkatan hanya 10. Dan alhamdulillah sekarang yang mendaftar sudah 12. Jadi banyak yang mendaftar dan kebanyakan dari luar kota semua gitu. Yang dari Jogja ada 1 orang. Dan untuk bukunya yang kami gunakan adalah buku-buku teori dasar. Untuk biologi kita menggunakan Campbell. Ini untuk 3 buku ini harganya kurang lebih 1,9 juta. Kemudian ini buku internal kami yang tidak kami jual belikan secara bebas. Dan ini berisi soal-soal UTBK dan juga ujian mandiri kurang lebih 10 tahun terakhir. Dan ini adalah peserta jaminan masuk kedokteran PTN 2021 yang tadi, yang harganya 175 juta. Ini yang sudah mendaftar dari Medan, dari Riau, Palembang, Lampung, Cianjur, Kuningan, Bantul, Malang, Sukamara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah, Kalteng gitu. Kemudian Kalimantan Timur. Jadi ada kurang lebih 10 orang dan ada 2 orang yang barusan mendaftar. Nah, ini adalah program yang intensif yang sudah kami jalankan bulan Juni-Juli kemarin secara intensif. Ini kami kenalkan siswa-siswa kami. Ini Nailur dari MPS Muhammadiyah Boarding School Prambanan, diterima di 2 universitas, Pangan di Brawijaya dan Akuntansi UNY. Ini Tabina dari SMA N6 Jakarta, terima di Hukum Brawijaya. Ajeng dari Ali Maksum, Peternakan UGM, ini dari Muntilan, terima di 3 PTN, FMIPA UGM, Kimia UNES, dan Kesmas Unair. Dan ini Meina dari SMA N1 Jambi, terima di FTTM ITB, Kedokteran Usia, Kimia UNES, dan sebagainya. Dan ini ini ada dari SMK yang saya ceritakan tadi, Sistem Informasi UI, Teknik Rekayasa Perangkat Lunak UGM, Fakultas Teknik Informatika Unpad, Agrikultur UNS. Ini dari Mandua Yogyakarta, Amar, orang tuanya Pak Eko Prasetyo, penulis buku orang miskin dilarang sekolah, orang miskin dilarang sakit, dan ini anaknya bimbel tempat kami, terima di 2 perguruan tinggi yaitu Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia dan juga Hubungan Internasional Unpad. Ini siswa-siswa yang dari luar kota yang alhamdulillah terima di perguruan tinggi negeri. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan motivasi kepada adik-adik semua bahwa dalam melanjutkan ke perguruan tinggi negeri harus diperjuangkan sampai tuntas. Tidak hanya lewat SNMPTN, tapi harus ikut juga lewat UTBK SBMPTN dan juga ujian mandiri. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.